Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial terbuka. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai operator-operator apa saja yang ada pada bahasa pemrograman C++. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai operator aritmatika. Oke, jadi apa itu operator? Nah, sebenarnya di sini operator itu adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalnya kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya operator di bahasa C++ itu ada banyak ya. Nah, di sini ada operator aritmatika, operator penugasan, pembanding, logika, bitwise, dan operator lainnya. Nah, nanti akan kita bahas satu per satu, cuman di video ini kita hanya akan fokus membahas mengenai operator aritmatika. Oke, nah di sini ada beberapa operator aritmatika. Yang pertama ada penjumlahan, simbolnya itu plus, ada pengurangan, simbolnya minus, kemudian perkalian, simbolnya itu adalah bintang, dan pembagian itu simbolnya garis miring, sisa bagi itu menggunakan persen. Nah, di sini ada contohnya, misalkan kita punya variabel yang bertipe integer A, B, C. Nah, kemudian A itu adalah 10, B itu adalah 20, dan C itu adalah penjumlahan dari 10 ditambah 20. Maka Cout C, keluaran dari C itu adalah 30. Nah, kayak gitu. Nah, coba kita langsung aja ke programnya. Oke, di sini saya menggunakan Progremis ya, teman-teman. Langkah pertama kita buat dulu variabelnya. Oke, jadi di sini saya mendeklarasikan variabel yang bertipe integer yaitu A dan B. Kemudian di sini saya misalkan masukkan nilainya, misalkan A itu adalah 10 dan B itu adalah 3 gitu, titik koma, di atas juga titik koma ya, jangan sampai lupa. Kemudian di sini saya buat gitu penjumlahan gitu. Cout di sini itu penjumlahan. Kemudian di sini itu adalah A ditambah B. Kemudian di sini n-line titik koma. Nah, coba kita lihat ya. Ini saya kasih titik 2. Coba kita jalankan. Penjumlahannya adalah hasilnya 13. Nah, sekarang coba kita copy aja ya biar lebih cepat. Ini kita copy dan paste. Oke, tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan. Berarti di sini itu adalah minus. Kemudian ada perkalian ya. Perkalian itu dia simbolnya adalah bintang. Selanjutnya ada pembagian. Simbolnya adalah garis miring. Yang terakhir tadi ada sisa bagi. Sisa bagi. Simbolnya adalah persen ya. Nah, sekarang coba kita jalankan di sini. Oke, penjumlahan. 10 ditambah 3 itu adalah 13. Kemudian pengurangan 10 dikurang 3 itu adalah 7. Perkalian 10 dikali 3 itu adalah 30. Sekarang pembagian. 10 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Kenapa hasilnya 3? Seharusnya kan 3, sekian kan. Nah, kenapa hasilnya 3? Karena kita di sini menggunakan tipe data integer. Nah, integer itu hanya memuat bilangan bulat gitu. Kalau misalkan kita pengen hasilnya itu maksimal, maka kita bisa menggunakan float kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sisa bagi. Nah, kalau kita lihat di sini kan hasilnya 1 ya. Nah, kenapa hasilnya adalah 1? Karena di sini 10 dibagi 3 itu kan bisa terjadi kalau misalkan di sini itu 9 dibagi 3. Nah, karena pengen 9, berarti 10-nya harus dikurang 1 gitu. Nah, makanya di sini hasilnya adalah 1. Nah, coba kalau misalkan di sini itu 11 gitu. Nah, otomatis kan kalau 11 itu pengen ke angka 9, itu kan berarti 2 gitu ya. Nah, coba kita jalankan. Di sini sisa baginya itu adalah 2. Kalau misalkan ini itu 12, artinya kan 12 dibagi 3 kan habis terbagi ya. Berarti sisa baginya itu adalah 0. Kayak gitu ya. Oke, nah di sini saya balikin ke semula lagi. Ini itu adalah 10. Kemudian saya jalankan ya. Ini hasilnya sisa baginya adalah 1. Nah, sekarang tadi ya, di pembagiannya itu adalah 3 di sini. Kalau misalkan kita ubah di sini menjadi float,
maka di sisa bagi ini akan menjadi error, teman-teman. Maka sisa baginya itu akan error. Nah, makanya di sini saya komentar dulu ya di sisa baginya. Saya komentar dulu biar programnya bisa jalan. Nah, ini saya jalankan. Nah, lihat, pembagian itu hasilnya adalah 3,333. Oke, nah jadi kalau kita pengen menggunakan sisa bagi, artinya tipe datanya nanti adalah integer. Nah, terus kalau kita ingin menghasilkan pembagian yang akurat gitu, menggunakan float. Oke, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dulu tutorial mengenai operasi aritmatika. Nah, setelah ini kita akan latihan gitu ya, menerapkan operasi aritmatika ini ke dalam suatu masalah gitu. Oke, kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan teman-teman like. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.